Efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan untuk setepatnya dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Contohnya seperti sumber daya habis teralokasi, maka efisiensi akan tercapai. Dan konsep efisiensi alokasi atau pateroefisiensi telah terlebih dahulu dirumuskan oleh ekonomi Islam. Hal ini diintisarikan pada perkataan Ali ibni Abi Thalib pada kitab Majmu' Balaghah, yaitu janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain akan menurun. Pada konsep ini ada 3 sistem, yaitu yang pertama sistem kapitalis klasik, yang kedua sistem sosialis klasik, dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi Islam. Efisiensi dan keadilan. Efisiensi alokasi hanya menjelaskan bahwa jika seluruh sumber daya habis teralokasikan, maka alokasi yang efisiensi akan tercapai tanpa memikirkan konsep keadilan. Dalam konsep ekonomi Islam ini sendiri, adil berarti tidak mendolimi dan tidak terdolimi. Ini bukan berarti sama rata ya teman-teman. Itu adil adalah karena adanya kenyataan kebutuhan dan selera setiap orang yang berbeda. Jika hal ini dipaksakan, maka alokasinya tidak akan efisiensi. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian distribusi kekayaan. Apa sih distribusi kekayaan? Distribusi kekayaan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pihak atau umum, kepada pihak yang berhak menerima, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Tujuan aturan ini menunjukkan kepada mencegah pemusatan kekayaan atau golongan tertentu. Pada Al-Quran surat Al-Hasyr disebutkan supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Al-Quran berulang kali mengingatkan kepada kaum muslim tidak menyimpan harta atau menimbun kekayaan untuk kepentingan mereka sendiri, tapi mereka harus memenuhi kewajiban terhadap keluarga, tetangga, dan juga orang-orang yang perlu bantuan. Konsep distribusi kekayaan dalam Islam itu disebutkan ada 4. Yang pertama yaitu kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain menurut Allah. Dan yang kedua yaitu pemilikan harta pada manusia atau beberapa masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan presiden buruk bagi kehidupan. Dan yang ketiga yaitu pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan pada masyarakat. Dan yang terakhir, Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, dan infak dan lainnya digunakan untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersosial bersama dalam masyarakat. Distribusi pendapatan sektor rumah tangga. Distribusi pendapatan dalam sektor rumah tangga berkaitan dengan sedekah dalam 2 aspek, yaitu sedekah wajibah dan sedekah nafilah. Yang pertama, sedekah wajibah, yaitu pengeluaran rumah tangga yang terkait dengan distribusi pendapatan berdasarkan kewajiban. Yang kedua adalah sedekah nafilah, yaitu bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berdasarkan pada amalan sunnah. Sedekah wajibah terdiri dari 3 aspek, yaitu nafkah, zakat, dan warisan. Nafkah yaitu kewajiban memberikan kebutuhan hidup kepada orang-orang yang menjadi tanggungan seperti keluarga, anak-anak, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Zakat yaitu kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat. Yang terakhir adalah warisan, yaitu pembagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan dalam sedekah nafilah terdapat 3 aspek, yaitu infak, akikoh, dan wakaf. Infak adalah sedekah yang diberikan kepada orang lain jika kondisi keuangan rumah tangga sudah melebihi kebutuhan dasarnya. Akikoh adalah kegiatan pemotongan hewan atau kambing untuk anak yang baru lahir, di mana 1 ekor untuk anak perempuan dan 2 ekor untuk anak laki-laki sebagai bentuk ibadah dan kebahagiaan kelahiran.
Dan yang terakhir adalah wakaf, yaitu menahan sebagian harta untuk kepentingan umum sesuai ajaran Islam, di mana harta tersebut diambil manfaatnya untuk kepentingan umum seperti pendidikan atau sosial. Selain sedekah wajibah dan nafilah tadi, terdapat satu aspek lagi dalam distribusi pendapatan, yaitu hudud atau hukuman. Dalam hudud sendiri terdapat 3 aspek, yaitu kafarat, dam atau diat, dan nazar. Kafarat adalah tebusan atas dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Dam atau diat adalah tebusan atas ketidaklaksanaan suatu syarat dalam pelaksanaan ibadah. Dan yang terakhir adalah nazar, yaitu tindakan menafkahkan sebagian harta yang dimiliki untuk mendapatkan keridhaan Allah atas keberhasilan mencapai sesuatu yang telah menjadi keinginannya. Distribusi pendapatan sektor negara. Negara bertanggung jawab memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kebijakan yang menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi merata, dan pembangunan sosial ekonomi. Dalam pengelolaan sumber daya, negara harus mendistribusikannya secara adil, memastikan kesempatan kerja merata, pemerataan kesejahteraan, serta penggunaan lahan yang adil bagi publik. Ajaran Islam memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara demi menciptakan keadilan dan kemaslahatan bersama. Distribusi pendapatan sektor industri. Distribusi pendapatan dalam sektor industri melibatkan bentuk-bentuk kerjasama seperti mudharabah, musyarakah, upah, dan sewa. Mudharabah adalah kerjasama antara pemodal dan pengusaha dengan sistem bagi hasil, di mana pemodal menyediakan dana untuk diinvestasikan oleh pengusaha. Musyarakah melibatkan kerjasama beberapa pemodal dalam mengelola suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Kedua bentuk distribusi ini berfokus pada investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upah diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja di perusahaan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendapatan dari pekerjaan. Sementara itu, pemilik lahan atau bangunan yang disewakan untuk kegiatan perusahaan akan mendapatkan pendapatan dari bentuk sewa. Ini merupakan contoh-contoh distribusi pendapatan di sektor industri. Selanjutnya adalah tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama adalah tujuan dakwah. Distribusi pendapatan dapat digunakan sebagai sarana dakwah untuk memperkuat nilai-nilai moral, keadilan, dan kebersamaan dalam masyarakat. Yang kedua adalah tujuan pendidikan. Melalui distribusi pendapatan yang adil, masyarakat dapat diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, memperbaiki kualitas hidup, dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan. Yang ketiga adalah tujuan sosial. Distribusi pendapatan yang merata dapat mengurangi ketimpangan sosial, memperkuat solidaritas sosial, serta membantu golongan masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir adalah tujuan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperbaiki standar hidup masyarakat, serta menciptakan stabilitas ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Berikutnya adalah bentuk distribusi pendapatan yang diatur Islam. Yang pertama adalah sewa tanah. Pandangan berbeda di kalangan ulama mengenai keabsahan sewa tanah dalam Islam disebabkan oleh catatan hadis yang menunjukkan pandangan Rasulullah yang bervariasi terkait sewa tanah. Ada riwayat yang melarang sewa tanah, sementara pada kesempatan lain Rasulullah memperbolehkannya, baik dalam bentuk pembayaran tunai maupun bagi hasil. Hal ini mengakibatkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum sewa tanah dalam Islam karena interpretasi hadis yang beragam tersebut. Yang kedua adalah upah bagi pekerja. Dalam Islam, upah adalah harga yang wajib dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya memberitahukan pekerja tentang besaran upahnya. Pembayaran upah haruslah adil sesuai dengan kerja yang telah dilakukan dan sebaiknya dilakukan dengan segera. Islam melarang eksploitasi tenaga kerja sehingga dalam perjanjian harus dijelaskan dengan jelas tentang besaran upah dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah imbalan dan modal. Dalam Islam ada larangan tegas terhadap riba termasuk bunga dalam sistem keuangan. Tabungan dalam Islam harus diinvestasikan dan dapat memberikan imbalan dalam bentuk bagi hasil, bukan bunga.
Islam mengizinkan pengambilan bagian keuntungan atas modal, namun besarnya tidak ditetapkan sebagai persentase dari modal. Laba ini merupakan insentif atas penggunaan modal dalam produksi dihitung setelah proses produksi selesai dan kewajiban terhadap pekerja sudah dibayar. Dan yang terakhir adalah laba bagi pengusaha. Islam mengatur sistem ekonomi dengan melarang praktik bunga dan mengakui laba sebagai imbalan bagi modal. Dalam Islam, pemilik faktor produksi berhak menerima imbalan sesuai dengan kontribusinya, tetapi ini harus memperhatikan keadilan serta tidak merugikan pemilik faktor produksi lainnya. Artinya, pemberian imbalan harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam produksi. Yang terakhir adalah dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama adalah menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kemudian mendorong penghindaran praktik yang merugikan, menekankan tanggung jawab negara untuk kepentingan umum, dan membangun fasilitas publik untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Semua ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Mungkin cukup sekian materi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Makasih.